Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih dan pimpinan Tuhan sehingga kita masih dalam keadaan yang baik dan tanpa kekurangan satu apapun. Saya menyampaikan selamat tahun baru bagi jemaat Tuhan dan juga bagi setiap kita sebagai orang percaya bahwa kesempatan dan waktu yang Tuhan beri itu berguna untuk kita memperbaiki hidup dan juga melakukan kehendak daripada Tuhan. Dan di tanggal 3 hari ini kita bersyukur bahwa semua karena pimpinan Tuhan. Dan sebelum kita mempelajari kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah ya Tuhan kami Yesus Kristus, atas pimpinan, kebaikan dan kemurahan Tuhan, sehingga kami dapat melewati tahun 2020 dengan berbagai persoalan, tantangan dan masalah yang kami hadapi. Tapi kami percaya Tuhanlah yang memegang kendali kami. Tuhanlah yang memegang hidup kami, maka kami masih ada sampai saat ini. Dan berkati jemaat-Mu, dan hari ini kami akan merenungkan firman. Firman inilah yang menegur, mengingatkan dan membawa kami semakin hari semakin berkenan dan dipenuhi dan dipimpin oleh Tuhan. Demi nama Yesus Kristus, kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, bahwa hari dan waktu kesempatan yang Tuhan beri sampai saat ini itu karena kemurahannya, karena kebaikannya. Oleh sebab itu saya mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan, bahwa firman inilah yang akan mengingatkan kepada kita bagaimana kesempatan waktu yang Tuhan beri, bahwa ada 12 bulan yang kita lalui di 2020 dan juga 48 minggu, dan juga kita melihat 300 lebih hari yang Tuhan beri. Kita pergunakan untuk apa kita lakukan? Bekerjakah? Melakukan segala sesuatu? Apakah itu yang kita lakukan? Atau kita sudah berdoa, kita rajin kepada Tuhan, setia kepada Tuhan? Marilah kita terus membenahi diri, mengingat kepada yang lalu, kita memperbaiki hari ini dan seterusnya. Dan saya mengajak kita membaca di dalam Efesus pasal yang kelima, ayat 15 sampai 21. Tapi saya akan membacakan ayat yang ke-15 dan juga ayat yang ke-16. Dan Bapak Ibu membacakan di rumah masing-masing dan merenungkan ini di dalam hidup kita dan sepanjang waktu yang Tuhan beri. Efesus pasal 5 ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Bapak Ibu saudara-saudara, bahwa bagaimana kita mempergunakan waktu yang ada saat ini dan seterusnya. Kesempatan, peluang, waktu ini sebentar saja akan berlalu seperti uap dan sebagainya. Oleh sebab itu kita pergunakan. Bagaimana caranya kita mempergunakan waktu dan kesempatan yang Tuhan beri? Yang pertama adalah mengerti kehendak Tuhan. Kenapa kita harus mengerti kehendak Tuhan? Setiap doa, setiap harapan, setiap pekerjaan yang kita lakukan, apakah itu sesuai dengan kehendak Tuhan? Apakah itu sesuai dengan rencana Tuhan bagi kita? Apakah itu sesuai dengan kemauan Tuhan? Atau itukah yang itu keinginan kita masing-masing? Tapi kita tidak mengerti. Kita harus mengerti kehendak dan rancangan Tuhan. Kita dulunya bekerja, lupa kepada Tuhan, tidak berdoa, tidak membaca firman, tidak setia beribadah. Tetapi saat ini marilah kita berbenah diri, pergunakan waktu untuk terus mencari Tuhan. Maka apapun yang kita kerjakan, pasti Tuhan pimpin dan Tuhan berkati. Dan yang kedua, bagaimana caranya kita mempergunakan waktu dan kesempatan yang ada? Kita melihat kita harus penuh dengan roh dan puji-pujian, penuh dengan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Karena orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, dipenuhi dengan pimpinan Tuhan, pasti hidupnya baik, hidupnya berkenan kepada Tuhan, selalu melakukan kebaikan, tidak melakukan kejahatan, selalu melakukan hal yang berkenan kepada Tuhan. Dan di dalam roh itu yang memberikan keberanian, roh kejujuran, roh kesetiaan. Disitulah akan menimbulkan hidup yang baik dengan penuh persahabatan, dengan kekeluargaan dengan sesama. Di situ hati kita dipenuhi oleh Roh Kudus, maka hati kita itu akan membawa sukacita kepada orang. Hati itu yang dipenuhi dengan sukacita, itulah yang akan memberkati orang lain. Kalau hati kita dipenuhi dengan roh yang lain, roh kejahatan, roh iri hati dan sebagainya, maka hati kita itulah yang akan menimbulkan suatu persoalan bagi orang lain di sekitar kita, baik keluarga dan orang lain. Kita bersyukur penuh dengan Roh Kudus, maka orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus ketika ada masalah, dia menyanyikan pujian dengan nyanyian syukur. Tuhan begitu baik, Tuhan setia, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Dan juga bagian yang ketiga, kita melihat bagaimana caranya kita mempergunakan waktu yang ada
dengan cara yaitu mengucap syukur kepada Tuhan. Di ayat yang ke-20 kita berterima kasih segala sesuatu yang kita lakukan, karena ucapan syukurlah itu yang membuat kita semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Tidak ada yang lain, ada kesempatan yang Tuhan beri, waktu yang Tuhan beri, karena hidup ini hanya sekali, tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurang, karena hidup itu tidak bisa dua kali. Tapi kesempatan yang Tuhan beri, umur manusia hampir 70-80, bahwa itu Alkitab mengatakan itu anugerah Tuhan. Kalau tidak, mungkin di pertengahan tahun pun sudah dipanggil oleh Tuhan. Semua kesempatan yang Tuhan beri, waktu yang Tuhan beri, pergunakan dengan baik untuk melakukan segala sesuatu dengan punya ucapan syukur, berterima kasih. Orang yang mengucap syukur pasti mencari Tuhan. Orang yang mengucap syukur di dalam situasi atau kesulitan apapun pasti meminta pertolongan dengan doa, dengan harapan hanya kepada Tuhan, tidak kekuatan lain atau kekuatan manusia. Dan kita bersyukur bahwa itu yang Tuhan kehendaki di tahun 2021. Bahwa jemaat Tuhan jangan pernah ragu atau apapun ketika kita mengandalkan Tuhan. Bersyukur dan berterima kasih, itu akan, Tuhan Yesus mengatakan bahwa itu yang terbaik, karena itu adalah meringankan beban, meringankan persoalan. Orang yang bersyukur selalu atas orang yang punya kelebih atau kurang, orang punya penghasilan banyak atau kurang, semua adalah titipan Tuhan. Kita mengucap syukur dengan penghasilan banyak atau sedikit, kita bersyukur, itu yang Tuhan beri. Yang banyak juga memiliki tanggung jawab yang banyak, karena di situ adalah titipan yang Tuhan beri bagi kita. Dan juga bagian yang ketiga, bagaimana caranya kita mempergunakan waktu dan kesempatan yang ada. Bahwa bagian yang keempat, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Tidak ada kekuatan lain. Manusia bisa mati, manusia bisa mengalami kesulitan, tapi Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang penuh dengan kuasa, Raja di atas segala raja. Oleh sebab itu kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita tidak ada menganggap diri kita sebagai Tuhan. Sebab itu, marilah rendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita tahu kita manusia yang lemah. Kita tahu kita terbatas. Iblis menyerang kita kapan saja. Dan juga persoalan datang menimpa kita kapan saja. Atau kematian menghampiri kita kapan saja. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan. Kita tahu bahwa semua, oleh sebab itu saya mengajak kita untuk berdoa kepada Tuhan melalui firman Tuhan hari ini. Kita berdoa. Ya Allah ya Tuhan kami Yesus Kristus, di mana kesempatan waktu yang Tuhan beri bagi kami, bahwa di mana kami harus membenahi diri kami, memperbaiki hidup dan hari-hari kami. Kami percaya bahwa semua adalah genggaman tangan Tuhan, maka Tuhan akan menolong kami, maka kami masih ada sampai saat ini. Dan berkati jemaat-Mu Yesus Kristus, kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.